Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Oke, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, hari ini pagi ini sudah sarapan semua? Sudah. Oh, sudah. Ada nggak tadi yang mau berangkat sekolah sedih dulu, nangis dulu? Nggak ada ya? Oke, hari ini bahagia? Bahagia. Hari ini semangat? Semangat. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, ketua kelasnya boleh siapkan doa. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian Bu Eka mau mengabsensi dulu ya hari ini. Oke, nanti ketika Bu Eka panggil namanya bisa diangkat tangannya kemudian dijawab dengan hadir Bu Guru gitu ya. Oke, Kenzi. Hadir. Ihan. Dika. Azril. Safira. Sakira. Nafia. Afa. Alia. Cantika. Husnul. Nasya. Saskia. Devi. Mesya. Adrian. Hafiz. Sakib. Fatir. Arsya. Iya, alhamdulillah hari ini anak-anak dapat hadir semua ya mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita mau menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Semuanya boleh berdiri. Kita mau menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Nanti mulai dari hitungan ketiga dimulai. Sudah siap semuanya? Berdiri tegap. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila
inilah dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, sebelumnya Bu Eka di sini mau bertanya dengan anak-anak ya mengenai nanti pembelajaran kita hari ini. Coba nanti siapa yang bisa menjawab ya. Pertanyaannya, siapakah yang menjaga kita waktu tidur? Siapa? Malaikat. Hah? Malaikat? Yang menciptakan malaikat? Yang menciptakan kita? Allah, iya pintar. Yang menjaga kita waktu tidur, waktu kemana-mana itu? Allah. Coba kalau Allah nggak menjaga kita waktu tidur, ya. Kemudian yang kedua, Bu Eka punya pertanyaan, siapa yang menolong kita waktu kita susah? Siapa? Yang keras suaranya. Siapa? Husnul? Ayo, kok mau tahu? Sama lo kayak tadi loh. Iya, Allah yang menjaga kita waktu tidur. Allah. Terus yang menolong kita di waktu kesusahan juga Allah. Tetapi terkadang tidak langsung ya sayang ya, melalui perantara orang lain seperti itu ya kalau ketika menolong di waktu susah. Nah, tetapi yang menolong kita semuanya itu Allah, dan yang menjaga kita waktu tidur juga Allah. Nah, siapa sih Allah itu? Tuhan siapa? Tuhan kita semua. Iya, Tuhan kita semua umat Islam. Oke. Dan hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bisa menghafal nama-nama Allah yang mulia, yaitu Asmaul Husna. Kemudian kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita hari ini mau belajar tentang nama-nama Allah yang mulia. Di antaranya ada nama-nama Allah yang mulia. Iya, benar sekali, ada 99, tetapi yang kita pelajari hari ini ada 4. Ada Al-Hafiz, ada Al-Wali, terus Al-Alim, terus Al-Khabir. Iya, pintar. Oke, sebelum lanjut kita pembelajarannya, Bu Eka mau menampilkan video pendek pada anak-anak. Sudah siap menonton? Sudah. Oke, sebelum Bu Eka putar videonya, Bu Eka mau anak-anak tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Oke, kita siap menampilkan videonya. Bisa diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo anak-anak yang hebat yang soleh dan soleha. Kembali kita belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Hafidz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah dan agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berjumlah ada 99. Pada kali ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Hafidz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Al-Hafidz artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memelihara atau Maha menjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara semua yang ada di bumi dari kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan memelihara manusia dari bencana dan keburukan. Cara menerapkan perilaku mengamalkan sifat Al-Hafidz, yaitu dengan memelihara kesehatan badan, menjaga kelestarian lingkungan dan alam, menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik, menjaga hati dari sifat iri, dengki, dan sombong. Yang kedua ada Al-Wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Wali, yang artinya Allah Maha melindungi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi segala sesuatu yang dikehendakinya. Nah, cara mengamalkan sifat Al-Wali ini dalam hidup sehari-hari seperti melindungi diri sendiri, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling membantu dan melindungi teman, dan mendoakan keselamatan keluarga. Kemudian ada Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Alim. Al-Alim memiliki arti Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, mengetahui ucapan dan perbuatan manusia. Cara mengamalkan sifat Al-Alim ini diantaranya yaitu melakukan perbuatan yang baik, menjauhi perbuatan yang tercela, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak malas dalam membaca dan menulis, rendah hati dan tidak sombong, serta mengasihi teman yang berbuat salah. Kemudian ada Al-Khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khabir, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di bumi dengan teliti. Al-Khabir juga memiliki arti Maha mengetahui secara mendalam, mengetahui setiap kejadian yang ada di bumi. Salah satu contoh cara mengamalkan sifat Al-Khabir ini yaitu tidaknya kita teliti dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, memeriksa jawaban sebelum mengumpulkan kualitas ujian, mengerjakan perintah guru dan guru dengan hati-hati, giat belajar, serta kita betul-betul berpikir dalam sebelum melakukan sesuatu. Nah, demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Adapun rangkuman pada materi kali ini yaitu tentang Asmaul Husna, ada Al-Hafidz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Khabir. Silakan kalian diulang bersama ya bersama teman-teman. Demikian waktu yang disampaikan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Oke, kita sudah selesai menonton videonya. Bu Eka mau?
menerangkan ya. Nah, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Yang pertama tadi ada Al-Hafiz. Kemudian yang kedua ada Al-Wali. Terus ada yang ketiga Al-Alim. Kemudian yang terakhir yang keempat Al-Khabir. Ya, siapa yang masih ingat tadi Al-Hafiz apa artinya ya? Oh iya, pintar. Al-Hafiz artinya tadi Allah Maha memelihara. Kemudian yang kedua ada Al-Wali. Siapa yang masih ingat? Oh iya, pintar. Melindungi ya, Allah Maha melindungi. Seperti yang tadi Bu Eka tanyakan kepada anak-anak, siapa yang melindungi kita waktu tidur? Siapa yang menjaga kita waktu tidur? Allah. Iya, pintar. Kemudian yang ketiga ada Al-Alim. Apa ya Al-Alim tadi? Oh iya, Kenzi, pintar. Allah Maha teliti. Ayo, diingat lagi. Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang keempat ada Al-Khabir. Apa ya Al-Khabir ya yang masih ingat? Allah Maha teliti. Iya, pinter. Oke, next. Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Ya, pinter ya, bener ya tadi ya. Ya, artinya Allah Maha memelihara. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dipelihara oleh Allah. Alam semesta ini sangatlah luas dan semuanya Allah lah yang memelihara, baik dari manusia, dari hewan, terus tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya. Pokoknya alam semesta dan seisinya ini Allah yang memelihara. Oke, next. Perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Hafiz, Allah memelihara. Ya, nih perilaku kita sehari-hari contohnya apa? Memelihara tanaman dan tumbuhan, menyiramnya, merawatnya, ya. Kemudian memberi makan hewan ternak. Jangan kalau dipelihara itu ya dikasih dikasih makan. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi? Kurus. Habis kurus lama-lama mati hewannya. Iya, makanya harus dipelihara. Punya apa itu hewan ternak, kucing ya contohnya ya. Iya, banyak, ada kucing, ada ayam, ada kambing, sapi ya. Kemudian menyiram bunga, menyiram tanaman. Jangan hanya nanti anak-anak cuma menanam tok terus dibiarkan aja. Lama-lama apa yang terjadi dengan tanaman? Ia mati, kering karena tidak disiram. Kemudian menjaga lingkungan dan lain-lain. Contohnya menjaga lingkungan seperti yang sering Bu Guru kasih tahu ke anak-anak bahwasanya lingkungan sekolah, terutama ya lingkungan sekolah, anak-anak harus juga bisa menjaganya. Kalau habis makan, buang sampah pada tempatnya. Jangan habis makan jajan dibuang aja sembarangan sampahnya. Wah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena akan mencemari lingkungan. Dan terus-menerus seperti itu, nanti kalau turun hujan, airnya mampet tidak bisa mengalir karena banyaknya sampah, akan terjadi banjir. Nah, itu contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan sifat Al-Hafiz. Next. Kemudian yang kedua Al-Wali.
Allah Maha melindungi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dilindungi oleh Allah, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Siapa yang melindungi tadi? Yang melindungi Allah. Allah itu baik sekali nak ya. Kita siapa yang menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan hewan-hewan? Allah. Siapa yang menciptakan tanaman, tumbuhan? Allah. Allah sudah menciptakan semuanya. Allah jugalah yang melindunginya. Baik karena Allah. Baik. Allah is a good. Allah itu sangat baik. Oke, next. Perilaku yang mencerminkan perilaku sehari-hari kita ya, yang mencerminkan al-wali, Allah Maha melindungi. Contohnya menolong teman. Kalau ada temennya yang dinakalin atau melihat temennya yang jatuh, harus diapain? Ditolong. Jangan dibiarkan begitu saja. Ketika ada temennya yang jatuh, dibiarin. Oh, ada yang diketawain. Ya, diketawain dulu. Jangan ya. Temannya yang jatuh itu sakit, harus segera ditolong. Kemudian yang kedua, membantu tetangga yang sedang repot. Contohnya ini anak pernah lihat ya, mamaknya ya. Di rumah tetangganya ada yang punya kegiatan, kebetulan hari itu ada kegiatan pengajian atau yasinan ibu-ibu. Iya, terkadang mamanya anak-anak ke situ ya. Iya, kata tetangganya menolong, bantu di situ, bikin kue dan segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, membantu orang tua dan lain-lain. Membantu orang tua. Coba Bu Guru tanya di sini, siapa yang di sini sudah sering membantu orang tuanya? Siapa yang bantu orang tuanya di rumah? Iya, akan jadi semua pintar. Semuanya membantu ya, ayah ibunya di rumah ya. Bantu nyapu, pinter. Bantu ngepel, bener bisa ngepel. Oh bisa. Bantu nyuci, iya. Seenggaknya anak-anak bisa mencuci sepatunya sendiri, bisa mencuci kaos kakinya sendiri. Jadi tidak selalu membebankan atau merepotkan orang tua. Kemudian kalau disuruh ibu ayahnya harus cepet, nggak boleh nantilah, males nggak boleh. Oke, next. Kemudian yang ketiga ada al-alim. Artinya apa al-alim? Iya, Allah Maha mengetahui. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diketahui dan dilihat oleh Allah. Semua makhluk tidak bisa sembunyi dari Allah karena Allah Maha mengetahui. Nah, contohnya nih anak-anak, ada enggak ya yang ketika sholat nih anak-anak, ketika sholat terus karena males mau wudhu lagi, kerasa kentut ya, kentutnya cuma kecil. Terus anak-anak diem aja lanjutin sholat. Hal seperti itu boleh nggak sih? Boleh nggak? Nggak boleh. Sholatnya apa? Sholatnya nggak sah, sholatnya jadi batal. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Walaupun teman-temannya yang di samping ya, teman-temannya yang di samping nggak kedengar, aku kentut aja. Karena anak-anak males wudhu lagi, akhirnya dikentutin di situ karena kentutnya nggak bunyi dan terus saja sholat. Nah itu tidak boleh, walaupun nggak ada yang tahu, cuma
anak-anak cuma diri kalian yang tahu, tetapi Allah tahu semuanya. Baik yang sudah kita ucapkan walaupun masih di dalam hati, Allah tahu. Gimana contohnya ya kalau masih di dalam hati? Contohnya anak-anak pulang sekolah ini ya. Pulang sekolah dalam hatinya bilang gini, awas nanti ya Ajril pulang sekolah tak kerjain nanti sepedanya, tak kepesin. Wah, tapi belum diucapin nih sama anak-anak, masih di dalam hati. Tetapi Allah tahu semuanya, walaupun teman-teman dan semuanya nggak ada yang tahu. Nah, itulah sifat Allah Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu. Oke, next. Dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Alim, Allah maha mengetahui. Rajin belajar. Supaya apa rajin belajar? Supaya pinter. Kemudian suka bertanya hal yang belum diketahui. Iya, daripada nanti sesat di jalan karena malu bertanya, lebih baik ya bertanya. Kalau anak-anak di sekolahnya belum ini nih, oh murid baru, oh iya mau kenalan sama murid baru, mau pengen apa? Tahu namanya ya, kenalan, tanya namanya, tanya alamatnya, iya. Terus kalau di sekolahan ada pelajaran yang belum anak-anak mengerti, yang belum anak-anak pahami, itu ditanyakan sama ibu guru. Biar apa? Nanti ketika waktunya pembelajaran selesai, bu gurunya ngasih soal, kalau anak-anak tadi malu untuk bertanya, nggak taunya yang mau ditanyakan dikasih apa ada di soal nih. Nah, jadi tidak tahu akhirnya. Semakin kita bertanya, semakin banyak pengetahuan kita. Kemudian selalu mengerjakan dan lain-lain. Rajin kalau dikasih tugas sama Pak Guru, Bu gurunya di sekolahan, di rumah dikerjakan. Ada yang bohong, bilangnya, Bu, Pak, sudah aku kerjakan loh, tapi buku PR-nya ketinggalan. Oh, padahal belum dikerjain. Ada yang kayak gitu? Ada enggak? Ada? Siapa? Ini ya, Ajril ya? Oh, bukan. Ada nggak yang seperti itu? Ada? Tidak ya? Iya, harus jujur. Kalau bilang apa ini sudah dikerjakan ya sudah dikerjakan. Kalau belum ya belum. Tetapi jangan bohong. Bilangnya sudah dikerjakan PR-nya, tapi belum. Dan lupa bilangnya lupa bawa buku PR-nya. Nah, itu tidak baik. Next. Nah, yang keempat ada Al-Khabir, artinya Allah maha teliti. Selain segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diketahui dan dilihat oleh Allah, perlu kita pahami bahwa Allah juga maha teliti atas segala hal, sehingga tidak ada satupun hal di alam semesta ini bisa disembunyikan dari Allah. Contohnya tadi, baru di dalam hati belum kita ucapkan saja Allah tahu karena Allah teliti. Ya, kemudian perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Khabir, Allah maha teliti ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Berhati-hati dalam bicara, karena ada istilah itu apa nak? Pernah dengar ada istilah mulutmu harimaumu? Pernah?
Iya, maka itu harus berhati-hati dalam berbicara. Terkadang apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan bisa membuat teman sakit hati. Iya, buat orang tua sakit hati ya. Kalau disuruh bukannya cepet malah teriak, malah ngamuk, Ajril ngamuk, suka ngamuk. Oh enggak, pinter, iya enggak boleh seperti itu ya. Harus berhati-hati dalam berbicara. Kadang yang menurut kita itu baik, tetapi menurut orang lain belum tentu baik. Kemudian yang kedua selalu sopan santun kepada siapa? Orang tua, bu guru, teman, kakek nenek, siapa lagi? Saudara, Pak Ustadz, semuanya ya. Iya, sikap selalu sopan santun itu kita terapkan ke semua orang. Kemudian menjaga sikap ya, menjaga sikap. Jangan sampai sikap itu kita menunjukkan kurang sopan ya kepada orang lain. Contohnya, kalau kita berjalan melewati orang tua, kita harus sedikit menundukkan badan. Itu mencerminkan menunjukkan rasa hormat. Jangan di depan orang tua kita langsung jalan aja tanpa menundukkan sedikit badan atau lari. Ada yang seperti itu? Ada? Tidak ya, tidak ada. Oke. Next. Nah, setelah kita belajar tentang Asmaul Husna ya tadi, ayo kita kerjakan tugas. Masih semangat? Ada yang ngantuk? Enggak ya? Oke, tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, ma, aha aha, se. Oke, apa sih tugas kita hari ini? Apa ya? Iya, Asmaul Husna. Nah, tugas kita hari ini adalah hubungkan nama Allah dengan arti yang tepat dengan tanda garis. Jadi nanti anak-anak menghubungkan ya. Al-Hafiz tadi apa masih ingat artinya? Apa Al-Hafiz artinya? Allah Maha Memelihara. Di sini masih acak ya nak ya. Di sini masih acak. Mana ya yang tulisan Allah Maha Memelihara? Oh, paling bawah ini. Ya, nanti anak-anak hubungkan garisnya. Sret ke tulisan Allah Maha Memelihara. Kemudian Al-Wali, apa artinya Al-Wali? Melindungi. Mana ya tulisan? Oh iya, ini. Oke, nanti ditarik garisnya ke sini. Kemudian Al-Khabir artinya maha teliti. Cari mana Allah Maha Teliti bisa ya. Ditarik garisnya ke sana. Kemudian Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Pinter. Ditarik garisnya ke tulisan Allah Maha Mengetahui. Bisa? Bisa. Oke, kemudian yang kedua. Nah, beri tanda centang pada sikap yang sesuai dengan nama-nama Allah. Ya, tadi kita sudah pelajari yang sesuai dengan perilaku kita sehari-hari ya. Al-Hafiz ini apa ya kira-kira merusak tanaman?
Salah. Membuang sampah sembarangan? Oh, salah juga. Ada menjaga lingkungan? Iya, benar. Nanti diberi tanda checklist di sininya. Bisa? Nah, kemudian yang kedua, awali kira-kira apa ya yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah mengganggu teman? Iya, menolong teman. Kemudian, ya al-alim, dan yang terakhir ada al-khabir. Oke, siap mengerjakan tugas? Sudah paham tugasnya? Sudah. Oke, di sini Bu Eka sudah membagi ya kelompoknya ya. Di sini, urutan dari sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dan di sini Bu Eka mau pilih ketua dalam kelompoknya ya. Di sini ketua dalam kelompoknya siapa? Tika. Oke, kalau yang di sini ketua kelompoknya Fatir. Kelompok 3? Ketua kelompoknya Husnul. Yang di sini kelompok 4 ketua kelompoknya Afa. Oke, Bu Guru bagi tugasnya. Boleh keluarkan pensilnya. Jadi satu anak nanti mengerjakan 2 lembar. Nah, ini Bu Eka bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik ya. Satu anak 2 lembar. Oke. Nanti jangan lupa ditulis namanya ya. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Nama siswanya nama panggilan aja nggak apa-apa. Udah, Bu. Pakai pensil aja enak ya. Pakai pensil dulu. Hah? Nggak punya pensil? Yang masih pakai apa ini? Ini dicentang, Bu. Yang nggak ada pensil pinjam temannya dulu ya. Nanti takutnya kalau ada yang salah bisa dihapus dulu. Iya, pakai pensil. Yang nggak punya pensil boleh pinjam temannya. Siapa yang punya pensil double? Lebih dari 1 bisa dipinjemin temennya. Ini Nasya pinjem pensil ya. Oke, Nasya. Jadi kalau sudah tuangin ya. Sudah di sini pakai pensil semua. Ya pensil. Ini namanya di mana? Namanya di sini sayang. Di atas sini ya. Ya, nggak usah buru-buru, diingat-ingat. Pakai pensil ya nak ya, Husnul. Ada pensil? Aku punya bawa. Nggak bawa. Oh, punya. Lebih dari 1, oke, pinjemin. Nanti Husnul kalau sudah diulangin lagi. Nanti biar kalau ada kesalahan, kita mau menghapusnya enak. Nama ya. Nama sudah leh. Ya. Ini sudah. Ini nama. Ini nama belum. Namanya sudah. Jangan lupa namanya ya.
Gak apa-apa, nanti ini kan satu kelompok, jadi nanti kalau ada yang lupa bisa tanya temannya di satu kelompok. "Oh, tadi ini artinya apa ya? Aku lupa," gitu bisa ya, bisa tanya teman kelompoknya. Dikoreksi lagi, jangan cepet-cepet ya. Sudah, Bu. Dikoreksi kembali. Boleh tanya teman satu kelompoknya di sini ya, misalkan lupa, aku tadi Alim lupa lo apa Katanya nggak boleh artinya. nyontek kata dia sama Dika. Tidak apa-apa kan ini teman satu kelompok. Teman satu kelompok. Nggak apa-apa. Kayak gini, Bu. Boleh. Dikit-dikit lagi ya. Dikit lagi. Ini jangan sampai sini. Jangan sampai sini aja nggak apa-apa. Biar rapi lah, iya. Diteliti kembali. Buku lu kok ini kok ada dua, Bu. Apanya? Yang Alim kok ada dua. Apanya yang ada dua? Berarti dicentang dua. Al-Wali apa artinya? Allah Maha Pelindung. Melindungi. Itu satu aja. Namanya ya, ini belum ditulis namanya. Jangan lupa. Yang lembar kedua ada namanya lagi loh. Tadi kalau apa? Dalam satu kelompok ini ada yang lupa. Tadi al-khobir apa ya artinya aku lupa. Boleh tanya teman sebelahnya ya. Masih satu kelompok. Lembar kedua ada namanya lagi ya nak ya. Jadi kalau ada yang lupa, boleh tanya teman satu kelompoknya. Apa? Al-Alim isinya dua apa satu? Al-Alim mana Al-Alim? Ya, Al-Wali. Al-Wali. Al-Wali artinya Allah Maha Melindungi. Apa? Boleh juga boleh. Namanya sudah. Lembar kedua ya, jangan lupa namanya. Pelan-pelan aja sambil dikoreksi kembali. Terus nanti kalau ada yang lupa, bisa tanya teman satu kelompoknya. Di sini. Oh, di sini ada namanya Hafiz ya. Iya, ada Al-Hafiz. Iya, diteliti lagi. Nggak usah cepet-cepet. Nama yang
Di lembar keduanya ada namanya lagi. Iya, dikasih nama. Belum. Siapa? Siapa juga bertanya? Apa? Iya. Kan kalau suka bertanya, banyak bertanya, lebih banyak pengetahuannya daripada nanti nggak tanya, malah nggak bisa. Kenapa? Dalilnya karena ini kayak gini. Tahun ya, tahun 25 ya? Ini berarti aku sekarang ulang tahun. September juga bulannya. Oh, kirain September. Kirain kalau September hari ini gue akan minta traktir sama apa? Jangan sama sekali. Nah, diteliti kembali ya, yang lembar keduanya juga ada namanya. Aku udah nomor 2-nya. Aku sudah semua. Sudah semua. Namanya juga sudah. Oke. Ini udah semua. Kelompok 1 sudah. Nanti sebentar. Sebentar lagi tunggu temannya yang belum ya. Sebelah sini sudah. Bisa gede-gede sekali tadi. Tulisan fakir besar-besar. Nah, ini sudah semua. Ini sudah semua. Ini sudah. Namanya sudah semua, sudah lengkap. Apa di situ? Iya sih. Iya suka. Iya. Iya, suka bukannya. Ini sudah semua ini. Kenapa diajak sayang? Sayang. Nanti ya, sabar ya. Ini sudah semua. Sudah. Sudah semua? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Sudah semua, benar. Yang kelompok 3? Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah belum? Kelompok 4 sudah semua?
Namanya jangan lupa yang lembar kedua. Sudah. Ya, namanya sudah, nanti isinya belum. Sudah belum? Oh, sudah. Oke. Boleh dikumpulkan jadi satu di mejanya. Kumpulkan jadi satu di mejanya. Ibu ambil. Oke. Ya, dikumpulkan jadi satu. Sudah, kumpulkan jadi satu. Buat sini. Oke, terima kasih. Oke, nanti kita bentar, sudah boleh ditutup dulu sayang. Oke, sebelum kita lanjut nanti presentasi setiap perwakilan kelompok ya, kita mau presentasi dengan kartu huruf di depan. Sebelumnya kita menghafal dulu ya, 4 Asmaul Husna. Coba tirukan ya. Yang pertama tadi ada Al-Hafiz. Coba tirukan. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Allah Maha memelihara. Al-Hafiz. Allah Maha memelihara. Al-Wali. Al-Wali. Allah Maha melindungi. Al-Wali, Allah Maha melindungi. Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Khabir. Allah Maha teliti. Al-Khabir, Allah Maha teliti. Al-Khabir, Allah Maha teliti. Oke, ingat ya. Sekarang kita mau presentasi di depan menggunakan kartu huruf. Nah, di sini ada kartu, nanti diacak ya, kemudian nanti anak-anak memasangkan atau menjodohkan dengan artinya. Oke, nanti perwakilan kelompok, setelah nanti perwakilan kelompok semua, kalau mau ada yang maju boleh ya. Nanti temannya yang lain menanggapinya sudah pas atau belum, sudah benar atau belum. Oke. Ya, yang kelompok 1 perwakilan tadi siapa? Kata kelompoknya? Dika. Oke. Dika boleh maju. Coba Dika, dipasangkan ini Dika. Dipasangkan yang benar dengan artinya. Ini masih acak Dika. Oh ya, Bu Eka ini dulu.
Sabar. Ayo. Udah pas apa belum? Al-wali apa artinya? Al-wali apa artinya? Ayo. Ayo, geser, geser, geser. Sudah? Sudah. Coba untuk teman-temannya bisa menanggapi sudah benar apa belum ya? Geser sini, mau lihat temannya. Al-Hafiz. Allah Maha memelihara. Sudah benar? Sudah. Kemudian yang kedua ada Al-Wali. Allah Maha melindungi. Sudah benar? Sudah. Yang ketiga Al-Alim. Artinya? Sudah benar? Sudah. Yang keempat Al-Khabir. Allah Maha teliti. Sudah benar semuanya? Sudah. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 Dika. Oke, sekarang kelompok 2 boleh perwakilannya maju. Fatir. Muter, Fatir. Oke. Sudah? Sudah? Coba berdiri dulu di samping. Coba yang lain. Cross check. Kelompok 2-nya. Al-Hafiz artinya? Sudah benar? Checklist. Yang kedua? Al-Wali. Sudah benar? Sudah. Checklist. Yang ketiga Al-Alim. Apa artinya? Sudah benar belum? Sudah. Yang keempat Al-Khabir. Artinya? Allah Maha teliti. Sudah benar belum? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 Fatir. Oke, boleh duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3 perwakilannya maju. Husno. Senyum aja. Bu Eka, cek dulu. Sudah? Sudah. Oke, berdiri dulu. Oke, teman-temannya menanggapi gimana? Hasil kelompok 3-nya sudah benar atau belum? Al-Hafiz artinya Allah Maha memelihara. Sudah benar? Sudah. Kemudian yang kedua Al-Wali. Allah Maha melindungi. Sudah benar? Sudah. Kemudian yang ketiga Al-Alim. Allah Maha mengetahui. Sudah benar? Sudah. Kemudian Al-Khabir. Allah Maha teliti. Sudah benar belum? Semuanya sudah benar? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih Husno. Oke, selanjutnya perwakilan kelompok 4. Ananda Afa.
Ayo. Ayo, ayo. Sudah? Sudah, taruh. Sudah, tempel. Ayo, tempel. Yang mana dijodohkan. Sudah? Ya, sudah. Sudah? Oke, berdiri dulu. Ya, coba kita cross check. Kelompok 4. Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Sudah benar? Benar. Al-Wali, Allah Maha melindungi. Kemudian Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Sudah benar? Al-Khabir, Allah Maha teliti. Sudah benar semuanya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih Ananda Afa. Oke, nah itu tadi kita bermain kartu huruf. Nah, selanjutnya Bu Eka mau bertanya. Ini ada yang belum fokus. Oke, kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, sekarang Mbak Eka kasih pertanyaan. Kalau Allah Al-Wali, ketika teman sedang kesulitan, apakah yang harus kita lakukan? Iya, pinter menolongnya ya. Iya, anak hebat. Ketika teman ada yang kesulitan, kita harus menolongnya. Oke, kemarin Bu Eka kasih lagu anak-anak. Kita mau menyanyikan lagu dulu ya sebelumnya ya. Oke, kita mau menyanyi lagu Asmaul Husna. Liriknya itu aku mau bertamasya. Nah, tapi pakai Asmaul Husna. Oke, bisa kita mulai dalam hitungan ketiga ya. Sudah hafal lagunya? Sudah. Bu Eka ajarkan? Gimana? Coba sebelum tes. Coba gimana? Mari menang. Oke, stop. Kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mari menang Allah dari Asmaul Husna. Ada 99 nama baik bagi Allah. Al-Hafiz memelihara, Al-Wali melindungi, mengetahui, Al-Khabir, Allah Maha teliti.
Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, oke, Bu Eka mau kasih ini dulu pemantapan. Bisa diingat kembali ya. Bisa diingat kembali, Bu Eka mau mengulang 4 Asmaul Husna. Yang pertama tadi ada Yang pertama ada Al-Hafiz. Iya, Al-Hafiz. Artinya Maha memelihara, pintar. Kemudian ada Al-Wali. Artinya apa Al-Wali? Allah Maha melindungi, pintar. Kemudian ada Al-Alim. Artinya apa Al-Alim? Iya, Allah Maha mengetahui. Kemudian ada yang keempat, apa tadi? Ya, Allah Maha teliti apa? Al-Khabir. Oke, sekali lagi. Al-Hafiz, Allah Maha memelihara. Al-Wali, Allah Maha melindungi. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Al-Khabir, Allah Maha teliti. Nah, pesan moral yang kita dapatkan hari ini adalah dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada, ucapan kita, tingkah laku kita, semuanya yang kita lakukan itu dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Boleh ketua kelasnya siapkan doa. Yes. Wow, asri insan lafi usri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa Sadaqallahul azim. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan apa sama Ibu Guru? Sama-sama anakku yang cantik, soleha, ganteng, dan soleh. Hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.